Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Alfia Misriani Utami. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator sekaligus menjelaskan materi mengenai akuntansi pajak penghasilan berdasarkan PSAK 212. Sebelum masuk ke materi utama, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Dina Juliana, lalu ada Rafa Arabi Sabilah, dan yang terakhir ada Yuli Efrida. Kami dari kelompok The Think Tank. Oke, sebelum masuk ke penjelasan yang lebih lanjut, teman-teman tahu nggak sih akuntansi pajak penghasilan itu apa? Jadi, peta konsep ini itu menjelaskan bahwa akuntansi pajak penghasilan berdasarkan PSAK 212 itu memiliki hubungan dengan PSAK atau IFRS serta Undang-Undang Perpajakan. Kedua aturan tersebut itu digunakan sebagai dasar dalam pencatatan dan perhitungan pajak perusahaan. Nah, karena adanya perbedaan antara standar akuntansi dan aturan perpajakan, maka akan disesuaikan dan muncul dua jenis perbedaan, yaitu beda temporer dan beda permanen. Nah, peta konsep ini dibuat untuk memberikan gambaran singkat mengenai hubungan antara standar akuntansi dengan perpajakan sebelum ke pembahasan yang lebih detail. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap mengenai PSAK, Undang-Undang Perpajakan, beda temporer, dan beda permanen, itu nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan saya. Oke, pada slide pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian akuntansi pajak penghasilan. Nah, akuntansi pajak penghasilan adalah proses pencatatan, pengukuran, pengakuan, dan pelaporan pajak penghasilan perusahaan yang disusun berdasarkan dua acuan utama. Acuan pertama yakni PSAK atau IFRS sebagai standar akuntansi keuangan. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang Perpajakan atau aturan fiskal. Yang pertama, PSAK atau IFRS sebagai dasar akuntansi komersial. PSAK atau penyataan standar akuntansi keuangan merupakan pedoman yang digunakan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan komersial. Di Indonesia, PSAK disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dan sebagian besar telah mengadopsi IFRS atau International Financial Reporting Standar. Nah, tujuan utama dari laporan keuangan komersial adalah memberikan informasi yang relevan, andal, dan wajar kepada pengguna laporan keuangan, seperti investor, kreditur, pemerintah, manajemen, dan pihak eksternal lainnya. Nah, dalam PSAK, pengakuan transaksi menggunakan basis akrual, artinya pendapatan dan beban diakui ketika transaksi terjadi, bukan ketika kas diterima atau dibayar. Misalnya, suatu perusahaan itu menjual secara kredit bulan Desember sebesar 100 juta, maka pendapatan tetap diakui pada bulan Desember tersebut, meskipun uangnya baru diterima di Januari. Lalu, contoh yang kedua, peraturan yang kedua, yakni Undang-Undang Perpajakan sebagai dasar fiskal. Selain PSAK, perusahaan juga harus mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Apa saja sih dasar hukum perpajakan di Indonesia? Nah, dasar hukum perpajakan di Indonesia terdiri dari Undang-Undang PPH atau Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, lalu Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan DJP atau Direktur Jenderal Pajak, dan ketentuan perpajakan lainnya. Tujuan utama aturan perpajakan adalah menghitung jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara. Karena tujuan perpajakan itu berbeda dengan tujuan laporan keuangan komersial, maka sering muncul perbedaan pengakuan pendapatan maupun biaya. Akibatnya, laba menurut akuntansi belum tentu sama dengan laba menurut fiskal. Nah, inilah yang menjadi dasar munculnya konsep koreksi fiskal, beda temporer, dan beda permanen. Nah, lalu selanjutnya adalah hubungan akuntansi dan pajak penghasilan. Dalam praktiknya, perusahaan itu biasanya terlebih dahulu menyusun laporan keuangan komersial yang berdasarkan dengan PSAK. Baru selanjutnya dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan laba akuntansi menjadi laba kena pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Nah, proses itu tuh sangat penting karena menjadi dasar dalam menghitung pajak kini
pajak tangguhan, serta penyusunan SPT tahunan badan. Nah, pada slide selanjutnya itu menjelaskan tentang perbedaan acuan akuntansi pajak. Walaupun sama-sama berkaitan dengan keuangan perusahaan, namun keduanya itu memiliki tujuan dan prinsip yang berbeda. Yang pertama ada PSAK atau IFRS, Standar Akuntansi Keuangan. Tujuan utamanya itu menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, arus kas, dan perubahan ekuitas yang berguna bagi investor dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Karena fokusnya pada kualitas informasi, maka laporan keuangan ini memiliki karakteristik yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Lalu ada prinsip PSAK. PSAK itu menggunakan prinsip akrual seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya pendapatan diakui ketika diperoleh dan beban diakui ketika terjadi, bukan berdasarkan arus kas atau transaksinya gitu. Selain itu PSAK juga mengenal konsep matching principle, fair value, estimasi akuntansi, dan substance over form. Nah, lalu ada aturan pajak penghasilan dan PSAK. Dalam standar akuntansi, pengaturan pajak penghasilan itu diatur pada PSAK 46. Pajak penghasilan 46 ini mengatur tentang pengakuan pajak kini, pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, dan liabilitas pajak tangguhan. Sehingga konsep pajak tangguhan ini muncul karena adanya perbedaan waktu pengakuan antara akuntansi dan fiskal begitu. Lalu yang kedua tentang Undang-Undang Perpajakan. Tujuan utama perpajakan adalah sebagai dasar hukum untuk menghitung kewajiban pajak guna penerimaan negara. Karena berkaitan dengan penerimaan negara, maka aturan fiskal ini menekankan kepastian hukum, keadilan, kemudahan administrasi, dan kepatuhan wajib pajak. Nah, adapun prinsip fiskal dalam perpajakan itu tidak semua biaya yang diakui menurut akuntansi itu boleh menjadi pengurang di pajak. Nah, contohnya itu ada denda pajak, sanksi administrasi, biaya pribadi pemegang saham, dan pembagian laba berupa dividen itu tidak boleh dibebankan secara fiskal. Selain itu, fiskal itu juga memiliki aturan khusus, yakni seperti penyusutan fiskal, amortisasi fiskal, tarif pajak, dan pembatasan biaya tertentu. Nah, aturan pajak penghasilan itu menurut fiskal, perhitungan pajak penghasilan mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang HPP, serta peraturan turunannya. Karena itu perusahaan harus melakukan koreksi fiskal untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan ketentuan pajak. Nah, apa sih perbedaan utama dari PSAK dan fiskal? Secara sederhana, PSAK itu berorientasi pada penyajian informasi ekonomi yang wajar, sedangkan fiskal itu berorientasi pada penghitungan pajak yang sesuai dengan ketentuan hukum atau sesuai dengan ketentuan perpajakan. Karena perbedaan tujuan tersebut, maka muncullah lagi tadi perbedaan pengakuan biaya dan pendapatan. Lalu pada slide selanjutnya itu membahas tentang perbedaan akuntansi dan pajak. Perbedaan antara akuntansi dan pajak itu menimbulkan dua perbedaan, yakni beda temporer dan beda permanen. Kedua perbedaan ini sangat penting dalam rekonsiliasi fiskal. Nah, yang pertama ada beda temporer. Beda temporer adalah perbedaan pengakuan pendapatan atau biaya secara akuntansi dan fiskal yang sifatnya itu sementara. Artinya, suatu pendapatan atau biaya itu diakui oleh kedua pihak, tetapi waktunya saja yang berbeda. Karena berbeda waktu, maka pada periode berikutnya, perbedaan tersebut harus dibalik. Misalnya, contohnya itu penyusutan aktiva tetap. Dalam akuntansi itu tuh perusahaan boleh menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun sesuai estimasi manfaat ekonomis. Sedangkan dalam fiskal, penyusutan itu harus mengikuti tarif dan kelompok aset berdasarkan aturan perpajakan. Sehingga beban penyusutan menurut akuntansi dan fiskal itu bisa berbeda setiap tahunnya. Namun, penyusutan selama umur aset tetap sama karena itu termasuk beda temporer. Lalu contoh yang kedua itu ada penyisihan piutang tak terdagih. Menurut PSAK, cadangan kerugian piutang itu dapat dibentuk berdasarkan estimasi. Sedangkan menurut fiskal, piutang itu baru boleh dibebankan jika memenuhi syarat tertentu sesuai dengan ketentuan pajak.
Nah, lalu apa sih dampak dari bedanya temporer? Dampak beda temporer itu menimbulkan aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan. Dan konsep itu diatur pada PSAK 46. Lalu yang kedua ada beda permanen. Beda permanen adalah beda pengakuan pendapatan atau biaya antara akuntansi dengan fiskal itu yang sifatnya tetap dan tidak akan berbalik di masa depan. Artinya, biaya atau pendapatan tersebut hanya diakui oleh salah satu pihak saja. Contohnya itu yang pertama denda pajak. Nah, menurut akuntansi, denda pajak itu diakui sebagai beban. Namun, menurut fiskal, denda pajak tidak boleh menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Karena selamanya tidak diakui secara fiskal, maka ini termasuk beda permanen. Lalu contoh yang kedua yakni sumbangan yang tidak memenuhi ketentuan fiskal. Secara akuntansi dia diakui sebagai beban, namun secara fiskal tidak diperbolehkan menjadi pengurang pajak. Lalu, jadi perbedaan utama beda temporer dan beda permanen. Beda temporer itu hanya berbeda waktu pengakuan, akan berbalik di masa depan dan menimbulkan pajak tangguhan. Sedangkan beda permanen itu tidak akan berbalik, bersifat tetap, dan tidak menimbulkan pajak tangguhan. Nah, jadi kesimpulannya, akuntansi pajak penghasilan merupakan bidang yang menghubungkan standar akuntansi keuangan dan aturan perpajakan. Perusahaan itu harus menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK sekaligus menghitung kewajiban pajak sesuai ketentuan fiskal. Perbedaannya itu yang menyebabkan beda temporer, beda permanen, serta kebutuhan melakukan rekonsiliasi fiskal. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama kita akan membahas tentang contoh beda permanen. Ada denda pajak. Misalnya perusahaan itu terlambat lapor SPT lalu kena denda. Secara akuntansi denda itu dicatat sebagai biaya karena memang terjadi. Tapi bagi fiskal denda itu tidak boleh menjadi biaya. Jadi selamanya tidak dapat diakui sebagai pengurang pajak. Nah, yang kedua itu ada biaya pribadi pemilik. Contohnya misalnya pemilik perusahaan itu menggunakan uang perusahaan untuk biaya pribadi, misalnya liburan. Nah, secara akuntansi mungkin itu dicatat sebagai biaya, tapi bagi pajak itu jelas tidak boleh. Yang ketiga itu ada sumbangan tertentu. Nah, beberapa sumbangan itu boleh dikurangi, tetapi sumbangan di luar yang diperbolehkan oleh UU Pajak itu tidak bisa menjadi pengurang penghasilan pajak. Nah, ini termasuk beda permanen. Nah, yang keempat itu ada penghasilan bukan objek pajak. Contohnya dividen tertentu yang menurut aturan perpajakan itu bukan merupakan objek pajak. Nah, dalam akuntansi itu dicatat sebagai pendapatan. Tapi secara fiskal pendapatan itu tidak dikenai pajak, maka selamanya akan begitu. Nah, selanjutnya ada contoh beda temporer. Yang pertama itu ada penyusutan aset tetap. Nah, dalam PSAK penyusutan itu dihitung dengan metode tertentu. Nah, bisa saja berbeda dengan metode atau tarif menurut pajak. Perbedaan ini itu hanya sementara karena di masa depan nilai bukunya itu akan berbalik. Nah, yang kedua itu ada pendapatan diterima di muka. Di PSAK pendapatan diterima di muka itu belum diakui sebagai pendapatan, tapi menurut pajak itu bisa jadi langsung kena pajak pada saat diterima. Nah, nanti di masa depan akan berbalik ketika PSAK baru mengakui pendapatan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada cadangan kerugian piutang. Nah, PSAK itu mengizinkan pembentukan cadangan kerugian piutang, tetapi pajak hanya mengakui piutang yang benar-benar sudah tidak tertagih. Jadi, perbedaannya akan berbalik ketika piutang itu sudah benar-benar dihapuskan. Yang keempat itu ada rugi fiskal, yaitu carry forward atau carry back. Nah, carry forward atau rugi fiskal yang dibawa ke depan adalah mekanisme ketika rugi fiskal suatu tahun itu boleh dipakai untuk mengurangi laba fiskal tahun-tahun setelahnya. Artinya, jika perusahaan itu rugi tahun ini, nah rugi tersebut itu tidak akan hilang, tetapi dapat dipakai untuk mengurangi penghasilan kena pajak di masa depan. Contohnya, misal tahun 2024 perusahaan itu mengalami rugi fiskal sebesar 100 juta. Pada tahun 2025 perusahaan itu mendapatkan laba fiskal sebesar 150 juta. Maka laba fiskal yang dikenai pajak itu 150 juta dikurangi 100 juta, yaitu 50 juta. Jadi pajak tahun 2025 itu menjadi lebih kecil. Dan kenapa menjadi beda temporer? Nah, karena tahun rugi itu pajaknya 0. Nah, dan tahun depan itu dia mendapat laba, tapi laba tersebut berkurang karena rugi tahun sebelumnya itu dikurangkan.
Nah, ini efeknya tuh hanya sementara. Di masa depan nilai pajak itu pasti akan berbalik. Nah, yang kedua itu ada carry back atau rugi fiskal yang dibawa ke tahun sebelumnya. Nah, ini adalah mekanisme ketika kerugian suatu tahun itu boleh dikembalikan atau dibawa mundur untuk mengurangi laba fiskal dan pajak-pajak tahun sebelumnya. Nah, bagaimana sih caranya? Misalnya tahun 2023 itu perusahaan mendapatkan laba fiskal sebesar 200 juta dan itu sudah dibayar pajak. Nah, tahun 2024 ternyata perusahaan itu rugi fiskal sebesar 80 juta. Nah, jika diperbolehkan carry back, maka laba 2023 itu dapat mengurangi rugi 2024 yang dimana pajak 2023 itu bisa dimintai kembali atau di refund. Nah, ini juga termasuk ke beda temporer karena rugi tahun berjalan itu mengurangi pajak tahun lalu yang sebenarnya itu sudah dibayar. Nah, di sini juga terjadi penyesuaian sementara sampai disetujui pengembalian pajak tersebut. Nah, tetapi di Indonesia itu hanya mengenal carry forward dan carry back itu tidak diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tadi kasus PT Nusantara. Jadi PT Nusantara memiliki laba komersil sebelum pajak sebesar 500 juta rupiah. Nah, di dalam laba tersebut terdapat denda keterlambatan pajak sebesar 15 juta rupiah. Menurut aturan fiskal, denda pajak tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Nah, tarif yang digunakan dalam soal tersebut adalah 22%. Jadi, tugas kita yang pertama menentukan jenis perbedaan, membuat rekonsiliasi fiskal, menghitung laba fiskal, dan juga menghitung pajak kini, serta membuat jurnal pajaknya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisa soal tersebut. Jadi dalam laporan keuangan atau dalam akuntansi komersil, denda pajak itu dicatat sebagai beban sehingga dapat mengurangi laba perusahaan. Nah, tetapi menurut perpajakan itu berbanding terbalik, denda pajak tidak boleh diakui sebagai biaya pengurang pajak. Artinya, secara akuntansi, denda tersebut boleh dicatat sebagai beban, tetapi secara fiskal tidak boleh mengurangi penghasilan kena pajak. Nah, perbedaan seperti ini yang disebut sebagai beda permanen. Apa sih beda permanen itu? Jadi, beda permanen adalah perbedaan antara akuntansi dan juga fiskal yang sifatnya tetap dan tidak akan berbalik di masa depan. Contoh beda permanen ada denda pajak, sanksi administrasi, biaya pribadi pemilik, sumbangan tertentu yang tidak diakui fiskal. Kenapa disebut permanen? Jadi denda pajak karena selamanya itu biaya tersebut tidak diakui oleh pajak. Jadi akuntansi itu menganggapnya sebagai biaya atau beban, tetapi pajak menolak akan biaya tersebut. Nah, dalam penolakan ini tuh tidak akan berubah di periode berikutnya. Kemudian langkah yang ketiga, kita melakukan rekonsiliasi fiskal. Jadi rekonsiliasi fiskal adalah proses menyesuaikan laba menurut akuntansi menjadi laba menurut perpajakan. Nah, dalam kasus karena denda pajak tidak boleh diakui secara fiskal, maka kita harus melakukan koreksi fiskal positif. Kenapa positif? Karena biaya yang sebelumnya mengurangi laba harus ditambahkan kembali. Nilainya sebesar 15 juta. Jadi laba komersil sebelum pajakan 500 juta rupiah, ditambah koreksi fiskal positif 15 juta rupiah. Nah, langkah selanjutnya kita menghitung laba fiskal. Jadi rumusnya itu laba fiskal sama dengan laba komersil ditambah koreksi fiskal positif. Maka 500 juta rupiah ditambah dengan 15 juta rupiah sama dengan 515 juta rupiah. Jadi laba fiskal PT Nusantara adalah 515 juta rupiah. Nah, ini yang menjadi dasar pengenaan pajak perusahaan. Kemudian langkah yang kelima, kita menghitung pajak kini. Setelah kita mendapat laba fiskal yang sudah kita hitung, selanjutnya kita menghitung pajak penghasilannya dengan tarif 22%.
Jadi 515 juta itu kita kali dengan 22%, hasilnya 113.300.000. Jadi pajak kini yang harus dibayar oleh perusahaan adalah sebesar 113.300.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita buat jurnal pajak kini. Karena perusahaan memiliki kewajiban pajak, maka jurnalnya beban pajak kini sebesar 313.300.000 rupiah pada utang pajak penghasilan sebesar 113.300.000 rupiah. Beban pajak muncul di laporan laba rugi, sedangkan utang pajak muncul di neraca sebagai kewajiban perusahaan. Nah, selanjutnya tuh kenapa tidak ada pajak tangguhan dalam kasus ini? Karena denda pajak merupakan beda permanen. Beda permanen itu tidak akan, yang seperti yang saya katakan tadi, tidak akan balik di masa depan, tidak menimbulkan aset pajak tangguhan, dan tidak menimbulkan liabilitas pajak tangguhan. Jadi, perusahaan itu hanya mencatat pajak kini saja. Oke teman-teman, lanjut studi kasus 2. PT Sinar Abadi memiliki data berikut. Penjualan kredit sebesar 3 miliar, cadangan kerugian piutang menurut akuntansi sebesar 120 juta, penghapusan piutang yang benar-benar tidak tertagih sebesar 25 juta. Menurut fiskal, hanya penghapusan piutang nyata yang boleh menjadi biaya. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menentukan laba fiskal terkait transaksi tersebut, menghitung beda temporer, menghitung pajak tangguhan, membuat jurnal pajak tangguhan. Nah, mari kita bahas mengenai soal tersebut. Sebelum masuk ke perhitungan, kita harus memahami dulu inti dari soal tersebut. Dalam akuntansi, perusahaan boleh membuat cadangan kerugian piutang sebagai perkiraan kemungkinan piutang tersebut tidak benar-benar tidak bisa tertagih. Artinya, walaupun belum benar-benar rugi, perusahaan itu sudah boleh mengakui kemungkinan kerugian tersebut agar laporan keuangan lebih realistis. Sedangkan menurut perpajakan, negara hanya mengakui kerugian yang benar-benar terjadi. Jadi menurut pajak, cadangan atau yang masih menjadi estimasi itu belum boleh menjadi biaya. Nah, piutang yang benar-benar tidak tertagih baru boleh diakui. Jadi perbedaan aturan inilah yang menyebabkan terjadinya beda temporer. Kemudian kita harus menentukan laba tersebut. Beban kerugian piutang yang dicatat perusahaan sebesar 120 juta. Namun, menurut fiskal, yang boleh diakui hanya penghapusan piutang yang nyata, yaitu sebesar 25 juta. Maka kita hitung selisihnya, yaitu dapat 95 juta. Artinya, beban menurut akuntansi itu lebih besar daripada beban menurut fiskal, yaitu kalau menurut fiskal itu lebih kecil. Karena biaya fiskal lebih kecil, maka laba fiskal menjadi lebih besar dibanding laba akuntansi atau laba komersil. Nah, selisih 95 juta ini yang disebut sebagai beda temporer. Jadi, beda temporer adalah perbedaan pengakuan pendapatan atau biaya antara akuntansi dan perpajakan yang sifatnya itu hanya sementara. Nah, dalam kasus ini, akuntansi atau komersil itu sudah mengakui biaya cadangan piutang, sedangkan di fiskal itu belum mengakuinya. Namun, nanti jika piutang tersebut benar-benar tidak tertagih, biaya tersebut juga dapat diakui di laporan fiskal. Karena nantinya bisa diakui, maka perbedaan ini bersifat sementara atau temporer. Jadi, beda temporer yang dapat diakui sebesar 95 juta. Langkah selanjutnya, kita akan menghitung pajak tangguhan. Nah, karena nanti di masa depan perusahaan itu kan akan mendapat pengurangan pajak, maka perusahaan memperoleh manfaat pajak di masa depan. Nah, hal inilah yang disebut sebagai aset pajak tangguhan. Jadi, tarif pajak yang digunakan adalah 22%.
maka perhitungannya adalah 95 juta dikali dengan 22% dan hasilnya adalah 20.900.000. Jadi perusahaan memiliki aset pajak tangguhan sebesar 20.900.000. Nah, mengapa sih disebut aset pajak tangguhan? Disebut aset karena di masa depan perusahaan itu akan memperoleh manfaatnya. Manfaatnya itu berupa pembayaran pajak yang lebih kecil di masa yang akan datang. Jadi walaupun sekarang belum bisa dikurangkan, nanti ketika piutang sudah benar-benar tidak bisa tertagih, perusahaan tersebut dapat mengurangi pajaknya. Nah, kemudian kita harus mencatat jurnal pajak tangguhan tersebut. Karena perusahaan memperoleh manfaat pajak di masa depan, maka jurnalnya adalah aset pajak tangguhan sebesar 20.900.000 pada manfaat pajak aset tangguhan sebesar 20.900.000. Nah, jurnal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki hak penghematan atau pengurangan pajak di masa yang akan datang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang koreksi fiskal positif dan negatif, yang dimana koreksi positif adalah penyesuaian yang dilakukan untuk menambah laba fiskal karena terdapat biaya menurut PSAK yang tidak boleh diakui sebagai biaya menurut ketentuan perpajakan. Nah, situasi ini terjadi ketika beban yang diakui dalam laporan komersil itu lebih besar daripada beban yang diperbolehkan oleh fiskal. Dengan kata lain, pajak itu tidak boleh mengizinkan biaya tertentu untuk dikurangkan, sehingga laba menurut pajak itu menjadi lebih tinggi. Nah, contohnya misalnya cadangan kerugian piutang, penyisihan persediaan, atau penyusutan yang lebih besar dalam komersil dibanding dengan fiskal. Misalnya, perusahaan itu mengakui beban cadangan piutang sebesar 100 juta menurut akuntansi. Namun, fiskal hanya memperbolehkan biaya piutang yang benar-benar nyata sudah dihapuskan sebesar 20 juta. Maka selisih 80 juta itu harus ditambahkan kembali ke laba fiskal sebagai rekonsiliasi atau koreksi positif. Dampaknya laba fiskal itu naik sehingga pajak terutang juga akan meningkat. Nah, koreksi positif ini itu sering menimbulkan beda temporer atau beda permanen tergantung apakah biaya tersebut dapat diakui fiskal di masa depan atau tidak. Nah, selanjutnya itu ada koreksi fiskal negatif. Nah, ini adalah penyesuaian untuk mengurangi laba fiskal karena terdapat penghasilan yang menurut akuntansi itu tidak dikenakan pajak atau biaya menurut fiskal yang lebih besar daripada biaya menurut komersil. Nah, koreksi ini dilakukan ketika transaksi di laporan komersil itu menghasilkan laba lebih tinggi daripada yang seharusnya dikenakan pajak. Contohnya misalnya penghasilan yang sudah terkena PPh final, terus itu penghasilan bukan objek pajak atau biaya yang diakui fiskal tetapi tidak diakui dalam komersil seperti biaya sanksi tertentu atau penyusutan fiskal yang lebih besar. Nah, misalnya perusahaan itu mendapatkan penghasilan bunga deposito sebesar 30 juta yang menurut akuntansi diakui sebagai pendapatan. Namun, pendapatan tersebut itu telah dikenakan PPh final sehingga menurut fiskal itu tidak perlu dimasukkan lagi sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Maka sebesar 30 juta itu akan dilakukan koreksi atau rekonsiliasi negatif, yaitu mengurangi laba fiskal dan dampaknya laba kena pajak itu turun sehingga pajak terutang akan menjadi lebih kecil. Nah, rekonsiliasi negatif itu juga membantu menyesuaikan perbedaan antara perlakuan akuntansi dan perpajakan untuk penghasilan maupun biaya tertentu. Sekian pemahaman dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik teman-teman, karena seluruh materi telah dijelaskan, maka dapat kita simpulkan bahwa akuntansi pajak penghasilan itu merupakan proses pencatatan dan perhitungan pajak penghasilan yang disesuaikan dengan standar akuntansi dan aturan perpajakan yang berlaku.
Nah, dari materi ini kita juga dapat memahami bahwa terdapat perbedaan antara pencatatan menurut PSAK dan menurut pajak, yaitu beda temporer dan beda permanen. Perbedaan tersebut itu menyebabkan perlunya rekonsiliasi fiskal agar perhitungan pajak perusahaan menjadi lebih tepat dan sesuai ketentuan. Nah, selain itu, materi ini membantu kita memahami bagaimana perusahaan itu menghitung pajak kini, pajak tangguhan, serta melakukan penyesuaian dalam laporan keuangannya. Nah, semoga materi yang telah disampaikan tadi itu dapat menambah pemahaman kita mengenai akuntansi pajak penghasilan dan bermanfaat dalam proses pembelajaran maupun praktik di dunia kerja nantinya. Oke, saya selaku moderator mewakili kelompok The Think Tank mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.